Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kesaktian Manggolo Mojopahit Gajah Kencono bagian 9. Terbongkarnya jati diri Kuda Anjampiani putra Ronggo Lawe. Brahmana muda itu terkesiap. Dipandanginya wajah anak pengembala itu lekat-lekat. Seorang anak laki-laki berumur sekitar 7 tahun. Dahinya lapang, mata bundar, hidung besar, mulut lebar dan bibir tebal. Tubuhnya yang agak pendek itu walaupun kurus tetapi kokoh sehat. Brahmana muda itu agak terpukau melihat raut wajah anak pengembala yang duduk di hadapannya. Agak luar biasa, pikirnya. Ia tertarik atas kata-kata anak itu, bahwa anak sekecil itu sudah ditekan batinnya oleh buyut desa yang empunya ternak. Jiwanya sudah dibayang-bayangi rasa rendah diri. Semangatnya pun dipatahkan belenggu ikatan kasta. Brahmana muda itu menghela napas iba. Aku bukan kaum Waisa, tetapi seorang Brahmana. Memang benar, menurut ajaran agama Siwa, kita manusia dalam masyarakat negara ini dibagi menjadi 4 golongan kasta, yakni Brahmana, Ksatria, Waisa, dan Sudra. Aku termasuk kasta Brahmana. Anak itu makin menggigil ketakutan. Serentak dia meluncur dari akar pohon yang didudukinya lalu duduk di tanah. Maafkan hamba Tuan Brahmana. Ia menyembah dengan hormat. Brahmana muda itu geleng-geleng kepala. Benar-benar kasihan sekali anak ini. Jiwa dan semangatnya sudah dimatikan oleh buyut itu. Diam-diam ia berkata dalam hati. Kemudian cepat-cepat ia meraih tangan anak itu lalu diangkat supaya duduk di akar pohon lagi. Dipa, memang kaum Brahmana itu merupakan kasta yang tertinggi. Tetapi aku pribadi tak suka engkau berlaku begitu menghormat kepadaku, karena aku sudah berhutang jiwa kepadamu. Jika tidak ada anak kambingmu yang mengembik lari masuk ke hutan ini, aku tentu sudah disambar ular besar itu. Brahmana muda itu berpaling ke arah kiri. Pada jarak beberapa tombak dari tempatnya, tampak seekor ular besar yang melingkar mati. Kepalanya pecah berhamburan. Sesungguhnya membunuh itu, sekalipun membunuh bangsa hewan, merupakan pantangan bagi kaum Brahmana. Tetapi tadi aku terpaksa melakukan pembunuhan kepada ular yang telah memakan kambingmu, kata Brahmana muda dengan nada rawan-rawan sesal. Kemudian ia menghadap kepada anak itu lagi. Dipa, adalah karena tadi engkau berteriak memperingatkan aku, maka aku sempat loncat menghindar dari sambaran ular besar itu. Tetapi kasihan kambingmu yang dijadikan pengganti sasaran ular itu. Sebagai seorang Brahmana, aku wajib menjunjung budi. Jiwaku engkau yang menolong, maka tiada lagi batas kasta di antara kita berdua. Ku minta engkau menggunakan sebutan paman Brahmana kepadaku, dan untuk kambingmu yang mati itu akan kuganti harganya. Brahmana muda itu mengambil sekeping emas, diberikan kepada Dipa. Anak itu gemetar dan pucat. Terimalah Dipa, agar engkau jangan menderita kemarahan buyut desa itu, kata Brahmana muda seraya susupkan keping emas itu ke tangan Dipa. Peringatan Brahmana muda itu cepat mengesan dalam benak Dipa. Ia membayangkan perilaku buyut itu kepadanya. Setiap pagi ia harus mencari air ke pancuran, mencuci piring mangkok, menyapu pekarangan rumah, lalu pergi mengembalakan kambing. Apabila zaman mandi, gentong dan kendi untuk minum tak penuh terisi air, apabila mangkok piring kurang bersih cuciannya, atau pekarangan masih terdapat tebaran daun kering, ia tentu menerima dampratan keras dari bendaranya. Bahkan pernah sekali karena tak sengaja ia telah memecahkan sebuah mangkok. Nyi Buyut marah-marah dan menghajarnya dengan batang sapu. Anak itu menyadari bahwa bila mana ia pulang dengan kehilangan seekor kambing,
ia pasti akan menerima hukuman keras dari buyut tuanya. Membayangkan hal itu, terpaksa ia menerima pemberian Brahmana muda. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Paman Brahmana. Emas ini tentu akan kuserahkan kepada bendaraku. Brahmana muda itu tersenyum puas. Walaupun nilai keping emas itu jauh lebih tinggi dari harga seekor kambing, namun ia rela memberikan agar anak itu jangan sampai menderita siksaan dari tuannya. Tiba-tiba mata Brahmana muda itu berkilat tajam. Ditatapnya anak itu. "Dipa, mengapa engkau sekurus itu? Apakah engkau sering sakit?" Dipa terkejut. Sahutnya gopoh. "Tidak, Paman Brahmana, aku tak sakit dan jarang sekali sakit." Brahmana muda itu mengangguk. Ku tahu, Dipa, buyut itu tentu tak memberi makan yang cukup kepadamu. Tenagamu diperas, tetapi makananmu tak diperhatikan. Tak apa, Dipa, jangan bersedih hati. Engkau tahu apa yang disebut bertapa itu? Tak tahu, sahut Dipa. Orang yang bertapa itu ialah orang yang mempunyai suatu cita-cita tujuan. Agar cita-cita tujuannya itu terkabul, maka ia melakukan tapa brata dengan jalan mengurangi. Bahkan ada pula yang meniadakan makan tidur dan hanya bersemedi memohon restu kepada dewata. Maka Dipa, anggaplah penderitaanmu kurang makan, kurang tidur selama ini sebagai laku tapa brata, agar kelak segala cita-citamu, tujuanmu terkabul. Tersentuh seketika hati Dipa mendengar ucapan Brahmana itu. Untuk yang pertama kali dalam hidupnya, baru sekali itu ia mendengar ucapan begitu. Bermula ia terharu mengenangkan nasib hidupnya, tetapi angin baru yang dihembuskan Brahmana itu menimbulkan rasa segar dalam sanubarinya. Semangatnya pun mengembang gairah. Tiba-tiba Brahmana muda itu berseru pula, "Adakah engkau sering berkelahi?" Pertanyaan yang jauh arahnya dari pembicaraan yang semula tadi benar-benar mengejutkan Dipa. "Tidak, Paman Brahmana, itu baik sekali. Tetapi aku sering dihina dan diejek oleh anak-anak di desaku karena melihat daun telingaku lebar, hidung, kaki, dan tanganku serba besar. Mereka memperolok diriku dengan sebutan gajah. Sebenarnya tak kuhiraukan ejekan mereka itu. Tetapi suatu waktu putra dari Ndara Buyut menyuruh aku supaya berkelahi dengan anak-anak nakal itu." "Engkau menang atau kalah?" tanya Brahmana. "Jika 1 lawan 1 bahkan dikeroyok 2 anak, aku selalu menang. Tetapi mereka sering maju 4-5 anak. Dan kalau dikeroyok 4-5 anak, aku tentu kalah." Brahmana itu letakkan pandang matanya, menyelusuri seluruh indera dan sekujur tubuh anak itu. Ucapnya sesaat kemudian, "Tulang-tulangmu bagus, tubuhmu kuat, dan iman supingmu serba besar. Kelak engkau tentu menjadi orang ternama." "Ah, jangan Paman Brahmana mengolok-olok diriku sedemikian." Dipa setengah meratap malu. "Tidak, Dipa, apa yang kukatakan ini memang suatu kenyataan yang ada pada dirimu. Sayang sekali, Dipa." "Mengapa, Paman Brahmana?" "Saat ini aku sedang mengemban satu tugas yang penting. Andai kata tidak, tentu akan kuberi pelajaran ilmu bela diri. Ilmu itu merupakan suatu ajaran melatih gerakan tangan, kaki, dan tubuh apabila menghadapi gangguan orang. Selain untuk bela diri pun, latihan-latihan itu akan membuat tubuh kita sehat dan kuat." "Oh, berkelahi itu ada juga ilmunya?" "Ada," jawab Brahmana muda. "Dengan ilmu yang disebut tata gerak tubuh itu, tangan, kaki, dan anggota tubuh kita teratur dalam suatu tata gerak. Misalnya cara untuk menangkis pukulan, menghindar tendangan, membalas serangan. Bahkan kalau sudah mencapai latihan tataran tinggi, gerakan tubuh kita akan menjadi amat tangkas dan gesit. Mudah sekali untuk mengalahkan lawan. Ah, apakah mampu menghadapi keroyokan?" Brahmana itu mengangguk tertawa. Apabila sudah mencapai tataran tinggi, jangankan hanya dikeroyok beberapa lawan,
Sekalipun dikepung oleh beberapa belas orang, tetap akan dapat mengalahkannya. Selain ilmu tata gerak dengan tangan kosong, masih ada ilmu tata bermain senjata. Ronggolawe Adipati Tuban yang kuceritakan kepadamu itu seorang senopati yang amat dijaya dalam ilmu bermain tombak dan pedang. Dalam medan pertempuran di mana beribu-ribu prajurit sedang berjuang mati-matian bunuh-membunuh, Ronggolawe dapat bergerak lintang kukang bebas menyerang kemana-mana. Kalau aku paham ilmu tata gerak itu, tentu apabila berkelahi dengan anak-anak nakal itu, aku tak perlu menderita telingaku digigit sampai berdarah, baju sobek-sobek dan kulitku babak belur karena dicakar dengan kuku mereka. Jika keesokan harinya bangun, sakitnya nyeri sampai ke tulang-tulang. Brahmana muda menghela nafas kecil. Jangan berkecil hati, Dipa. Kelak apabila tugasku selesai dan datang ke daerah ini, tentu akan kuberi ilmu tata gerak itu. Hendak kemanakah tujuan paman Brahmana? Brahmana itu agak tertegun. Ia tebarkan pandangan matanya ke seliling penjuru. Sesaat kemudian ia berkata perlahan, "Aku hendak menuju ke Puro Mojopahit." "Tempat apakah Puro Mojopahit itu? Jauhkah dari sini?" tanya Dipa. Puro Mojopahit itu tempat begini raja bersemayam, para rakyat, menteri, demang, pembesar berpangkat tinggi, kaum Brahmana dan ksatria penuh berkumpul di puro itu. Letaknya amat jauh dari sini. Dipa, kelak apabila engkau sudah besar, engkau harus mengunjungi puro kerajaan itu. Siapa tahu kelak derajatmu akan terangkat di sana. Tetapi bolehkah seorang anak sudra seperti diriku ini datang ke puro kerajaan itu? Brahmana, ksatria, waisa, sudra hanya beda golongan kastanya, tetapi semua sama-sama kaulo kerajaan. Sudah tentu boleh saja mengunjungi puro itu, sahut Brahmana muda lalu menengadah memandang ke cakrawala. Awan putih berselaput hitam masih berarak di langit. Kemungkinan hujan masih ingin bercengkrama ke bumi lagi. Dipa, akan kuberi ajaran ilmu bernafas. Apabila engkau rajin melakukan setiap malam dan pagi, semangatmu tentu bertambah segar dan tubuhmu tentu makin sehat, jauh dari penyakit. Ini sebagai latihan dasar memperkokoh tubuh sebelum besok kuajarkan ilmu tata gerak kepadamu, kata Brahmana muda. Dipa menurut. Ia segera disuruh duduk bersila. Jangan pikirkan apa-apa. Pandanglah ujung hidungmu dan lakukan pernafasan. Tariklah nafasmu panjang-panjang, lalu hembuskan perlahan-lahan. Ulangi terus sampai beberapa kali sehingga kelak engkau dapat melakukan pernafasan itu sampai beratus kali. Setelah melihat anak itu dapat melakukan menurut petunjuk yang diberikan, Brahmana muda itu lalu mengulang permintaannya tadi supaya Dipa segera pulang. Dipa mengaturkan terima kasih kepada Brahmana yang baik budi itu. Sebelum berpisah, bolehlah aku mengetahui nama paman Brahmana agar dapat kuingat selama-lamanya. Brahmana muda itu terkesiap, tetapi saat kemudian ia tersenyum. Akan kuuji betapa kecerdasan benakmu, Dipa. Cobalah engkau terka siapa namaku ini. Dipa terbelalak, namun mau juga ia mengasah otak untuk melakukan perintah Brahmana itu. Tetapi tetap ia tak dapat menemukan jawaban. Ia seorang anak pengembala yang gelap keadaan dunia luar. Aku benar-benar tak tahu, paman. Sekonyong-konyong terdengar suara orang tertawa menggemuruh. Wahahaha, Brahmana gila. Sudah tentu engkau dapat mengelabui anak gembala itu. Brahmana muda terbeliak kaget. Belum sempat ia menekan rasa kejut, sosok tubuh melompat keluar dari sebuah gerumbul semak dan tegaklah seorang pendeta setengah tua di hadapannya. Betapapun engkau hendak menyamar sebagai Brahmana dan menyelundup dalam lindungan Pamegat Ranu Kabayan dan Acarya Samaranata di dalam pura kerajaan, namun
Tak mungkin engkau lolos dari pengamatanku, hai putra pemberontak Ronggolawe. Seketika pucat lesi wajah Brahmana muda sehingga sesaat dia terpaku membisu. Siapa engkau, hai pendeta? Mengapa engkau menghambur fitnah semena-mena kepada diriku? Akhirnya ia berseru setelah dapat menguasai ketenangan hatinya. Pendeta setengah tua yang bermata penuh dendam itu tertawa meloroh. Nadanya geram seram. Sebelum kuberitahu namaku, lebih dulu engkau harus menjawab 3 buah pertanyaanku. Pertama, bukankah engkau ini kuda Anjampiani, putra Adipati Tuban yang memberontak dahulu itu? Kedua, di manakah gerombolan Gajah Kencono menyembunyikan Arca Aksobia, Candi Kegenengan? Ketiga, siapakah pemimpin gerombolan Gajah Kencono itu? Mendengar itu menggigilah tubuh Brahmana muda. Wajahnya membara merah. Brahmana muda itu tertegun. Pikirannya melingkar-lingkar menyusup awan kemarahan yang mengaput dalam hatinya. Musuh tersakti dari jagat pribadimu adalah nafsu amarah. Selama jagat ragamu masih penuh diliputi nafsu itu, tak mungkin engkau hendak mencapai alam kesadaran yang sempurna. Dan selama engkau masih dikuasai oleh nafsu amarah itu, sukar bagimu untuk menyelesaikan tugas maha penting yang terletak di bahumu. Berat nian beban yang engkau sanggul. Namun perjuangan kita ini perjuangan luhur untuk menyelamatkan negara. Demikian terngiang dalam nurani Brahmana muda itu akan pesan yang ditanamkan oleh gurunya. Bagaikan gelombang pasang, menurutlah seketika amarah yang berteleran dalam hatinya. Wajahnya pun teduh kembali. Ia menghambur tertawa kecil. Pendeta, Tuan hilaf, aku Brahmana Anuraga yang sedang menjalankan tapa brata mengembara. Siapa yang Tuan maksudkan kuda Anjampani itu? Lebih mengherankan pula pertanyaan Tuan yang kedua. Gerombolan Gajah Kencono, hilangnya patung Aksobia dari candi di sebelah selatan Kegenengan. Benar-benar baru pertama kali ini kudengar. Pertanyaan Tuan yang ketiga kiranya layak ku kembalikan saja padamu. Pendeta itu tertawa menggelegar. Anuraga, jika engkau benar-benar seorang Brahmana, kiranya engkau tentu terikat akan ajaran-ajaran suci dalam agamamu. Bukankah seorang Brahmana itu tabu akan berdusta? Benar, Brahmana muda itu menyahut syarat. Anuraga, pernyataanmu bernada syarat itu mencerminkan akan kebimbangan hatimu. Benarkah engkau tak berdusta? Pendeta, aku tak kenal padamu dan merasa tak tersangkut sesuatu dengan engkau. Tetapi mengapa engkau bersikap begitu mendendam kepadaku? Brahmana Anuraga cepat mengisar pembicaraan. Pendeta tak dikenal itu tertawa mencemooh. Jangan bersikap seperti anak kecil atau berpura-pura. Engkau tak kenal padaku, tetapi aku cukup kenal dirimu. Engkau bohong, Brahmana. Apa katamu kalau aku dapat mengungkap rahasia dirimu? Terserah, engkau bebas berbuat demikian. Tetapi aku pun bebas untuk menolak segala tafsiran atas diriku. Kalau engkau benar-benar seorang Brahmana ksatria, engkau wajib menjunjung kejujuran, berani mengakui kenyataan yang benar. Cepat Brahmana Anuraga menukas. Wajibku hanya kupersembahkan kepada mereka yang kuanggap wajib menerima, bukan kepada yang bersifat memaksa. Pendeta itu terkesiap, tapi cepat ia membalas kata, tetapi selama dirimu berlumuran tindak pidana negara dan engkau berkecimpung dalam debu kotoran keduniawian, engkau tak mungkin membebaskan diri dari tuntutan wajib. Adakah saat ini aku berhadapan dengan seorang narapraja kerajaan Mojopahit? Seru Brahmana Anuraga. Ketahuilah hai Anuraga,
seru pendeta yang tak keputusan dalih itu. Urusan negara bukanlah semata-mata terletak pada kaum Narapraja, tetapi merupakan kewajiban dan hak dari seluruh kaula untuk memikirkannya. Sudahlah, Anuraga, jangan engkau bersikeras kepala. Demi memandang kita ini sesama kaum beragama, maka baiklah engkau suka berlaku terus terang. Apabila engkau suka bekerja sama dengan golonganku, jasamu pasti akan kami balas yang sepadan. Anuraga terhening sejenak lalu berseru, apakah yang harus kukatakan? Jawablah sejujurnya ketika pertanyaanku itu. Brahmana Anuraga tertawa hambar. Engkau tetap menginginkan apa yang tak mungkin pada diriku. Kalau demikian, perlukah suatu paksaan harus kutindakkan kepadamu? Seru pendeta mulai memancar kegeraman. Begitukah cara lazim yang dianut golonganmu kaum pendeta? Balas Anuraga. Anuraga, teriak pendeta tak dikenal itu makin keras. Ku peringatkan kepadamu bahwa saat ini kita sama berpijak pada kepentingan perjuangan masing-masing. Tanggalkan jubah kebrahmanaanmu. Marilah kita unjuk warna. Tak perlu kita memagar diri dengan dalih-dalih ajaran agama yang suci. Karena kepentingan perjuangan berbagai cara terpaksa ditempuh, antara lain kekerasan. Brahmana Anuraga mengeringitkan kening, mencurah pandangan ke arah pendeta tak dikenal itu lalu berseru tentang apabila jalan memuntu pada kekerasan, pastilah kekerasan itu akan menemui kesirnaan. Apabila penyadaran halus tak berhasil menghilangkan kebohongan, maka kekerasanlah yang akan menunaikan tugasnya. Adakah engkau yakin akan berhasil? Mari kita buktikan, jawab pendeta. Tetapi sekali lagi ku beritahu sebuah kesempatan terakhir. Beranikah engkau menerima suatu persetujuan yang kuajukan ini? Silahkan bilang, mungkin aku bersedia. Akan kujelaskan dirimu. Gerombolan Gajah Kencono yang pertalian dirimu dengan mereka sebagai seorang Brahmana. Kalau penjelasanku itu benar, engkau harus berani mengakui. Tetapi apabila salah, aku bersedia meminta maaf kepadamu dan akan tinggalkan tempat ini. Tak terikat akan suatu wajib kepadamu, pendeta. Baiklah Tuan, jangan bersusah payah hendak mengikat kebebasanku. Silahkan Tuan mempertekun ibadah pada pemujaan Sang Buddha, dan aku pada pemujaan agama Siwa. Tak perlu kita saling mengganggu karena kedua aliran agama itu telah direstui oleh Baginda Raja. Anuraga, lebih baik mendengar burung berkicau daripada mendengar ocehanmu, seorang Brahmana palsu. Di luar dugaan, hinaan itu malah mendapat sambutan girang dari Anuraga. Benar, memang jauh lebih nikmat mendengar kicau burung, mendambakan puji syukur kepada Hyang Widi daripada bersitegang leher mengurus orang. Silahkan Tuan melanjutkan perjalanan, dan aku pun juga akan segera tinggalkan tempat ini. Demikian kisah terbongkarnya jati diri Kuda Anjampiani, putra Ronggolawe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.